Halo, perkenalkan saya Krisna Ciputra dari kelas IT 403 dengan NIM sebagai berikut. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sesuai dengan tugas yang telah diberikan dengan sesuai dengan mata pelajaran interaksi manusia dan komputer oleh dosen Dunia Handini STNMS. Nah, untuk soal pertama, lakukan analisa user interface terhadap salah satu aplikasi LMS atau e-commerce yang ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut. Nah, ragam dialog, desain, dan user interface, penanganan kesalahan dan help, kelebihan, kekurangan, dan perspektif pandang Anda sebagai user. Nah, hasil dari analisa langsung dibuatkan dalam bentuk PPT, PowerPoint, dan buatlah video presentasi, boleh menggunakan media Zoom dan lain-lain. Saat melakukan presentasi, wajah yang berbicara harus terlihat dalam video. Jika tidak tampil dalam video, maka tidak mendapatkan nilai. Hasil dari video diupload ke YouTube, link terlampir sesuai PPT presentasi lalu diupload ke LMS. Nah, oleh karena itu untuk e-commerce yang saya analisa dari sisi user interface, saya lebih analisa ke e-commerce Tokopedia. Nah, Tokopedia salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, sering digunakan dengan user interface yang mudah digunakan dan juga simple. Nah, oleh karena itu berikut presentasi saya. Nah, pertama, e-commerce PT Tokopedia merupakan salah satu perusahaan teknologi Indonesia dengan misi pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Nah, Tokopedia ini udah merge gabung dengan Gojek menjadi Goto, perusahaan Goto. Berikut yang pertama yang saya analisa dari segi dashboardnya. Pertama, dashboard dari tampilan Tokopedia menurut saya simple dan user dapat langsung hook tertarik untuk membeli barang yang ada di Tokopedia. Bisa dilihat di sini tampilan pertama adalah diskon, yaitu untuk hook atau pemikat user agar membeli Tokopedia menggunakan GoPay. Nah, GoPay ini merupakan dompet digital yang disediakan di Tokopedia dan Gojek. Nah, setelah itu pilihan kategorinya ya kita dihadapkan dengan pilihan kategori barang yang akan kita beli. Setelah itu top up kebutuhan utama berupa pulsa, paket data, listrik, dan tiket pesawat. Nah, setelah itu kita diperlihatkan diskon yang ada di Tokopedia. Nah, ini semua elemen-elemen ini adalah hook, adalah pemikat pertama user agar dapat membeli barang di sini dengan harga yang murah, dengan diskon yang banyak, dan juga dapat melakukan segala transaksi berupa top up agar langsung dapat melakukan transaksi sesuai kebutuhan-kebutuhan yang tersedia yang biasanya dibutuhkan, misal pulsa, listrik, paket data. Nah, setelah dashboard, di bawahnya dashboard terdapat rekomendasi. Nah, rekomendasi ini berupa rekomendasi dari algoritma yang ada di Tokopedia. Algoritma ini merupakan gabungan dari kebiasaan user saat melakukan browsing barang yang ada di e-commerce Tokopedia, dan juga tambahan rekomendasi dari Tokopedia itu sendiri. Biasanya rekomendasinya berhubungan dengan apa yang kita cari. Misalnya kemarin saya coba cek percetakan buku, dan sekarang muncul percetakan buku. Saya kemarin coba cek misalnya VGA, sekarang muncul VGA. Dan algoritma ini
kumpulan dari kebiasaan kita dan juga rekomendasi yang dapat menghasilkan rekomendasi agar kita dapat tertarik untuk membeli barang yang dihadirkan oleh algoritma tersebut. Nah, setelah itu kategori berupa jenis-jenis kebutuhan yang ada di Tokopedia. Nah, berupa pertama kebutuhan e-commerce, barang jualan, setelah itu fitur, kebutuhan harian, tagihan, top up, Tokopedia keuangan, pajak dan pendidikan, travel dan entertainment, teleponan, lain-lainnya. Nah, semua ini kategorikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya belanja untuk e-commerce, jual beli barang. Setelah itu fitur adalah fitur keunggulan dari Tokopedia di luar belanja barang. Habis itu kebutuhan sehari-hari, lebih spesifik untuk konsumsi sehari-hari. Jadi user dapat langsung membeli kebutuhan sehari-hari dengan mudah tanpa harus browsing dulu. Habis itu tagihan berupa listrik, PTHM, dan lain-lainnya. Top up kayak pulsa, paket, keuangan, fitur keuangan yang ada di Tokopedia, pajak, pembayaran pajak dan pendidikan, ataupun travel atau entertainment, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu yang ada di pojok kanan atas, di sini ada tentang Tokopedia, mitra Tokopedia, pusat edukasi seller, promo, Tokopedia Care. Nah, kenapa ini di model kecil, dibuat kecil karena ini sedikit berhubungan mengenai user untuk jual beli barang. Pertama yaitu tentang Tokopedia. Jarang sekali user untuk mengklik about Tokopedia karena rata-rata user yang berbelanja di Tokopedia sudah tahu fungsi kegunaan Tokopedia dan perusahaan Tokopedia itu sendiri. Jadi disisipkan di tentang Tokopedia. Setelah itu mitra, jika user merupakan mitra dari Tokopedia ataupun berjualan di Tokopedia, user dapat mengklik mitra Tokopedia yang ada pada pojok kanan atas di dashboard Tokopedia itu. Nah, user bisa mengatur ataupun menggunakan fitur-fitur yang lain di mitra Tokopedia. Setelah itu seller. Nah, seller ini untuk edukasi saja, untuk edukasi toko-toko jika user menjual barang online di Tokopedia. Setelah itu promo. Nah, promo ini disendirikan karena promo Tokopedia ini tidak ada berkaitannya dengan algoritma pembelian yang kita lakukan. Jadi jika ada promo yang disediakan oleh Tokopedia atau seller, itu dikategorikan di deals, atau kita bisa klik deals atau di promo Tokopedia. Sebenarnya kita juga bisa mencari sendiri lewat searching di sini dengan menggunakan deals. Setelah itu bantuan help Tokopedia Care. Nah, di sini kita bisa untuk melakukan dialog atau jika ada masalah dengan barang yang kita kirim sebagai seller ataupun dengan barang yang kita terima sebagai pembeli. Nah, bisa menggunakan Tokopedia Care. Nah, Tokopedia Care ini memfasilitasi antara penjual dengan pembeli agar dapat berkomunikasi jika ada barang yang rusak ataupun atau barang yang bermasalah. Setelah itu keranjang, fitur Tokopedia keranjang. Nah, di sini kita bisa memasukkan keranjang dengan barang yang mau kita beli sesuai dengan kebutuhan. Bisa kita masukkan promo juga. Setelah itu notifikasi kita bisa set sebenarnya di notifikasi ini. Kalau kita misalnya pembeli,
ada beberapa tahapan waktu kita membeli barang, yaitu menunggu konfirmasi, proses pesanan, dikirim sampai tujuan. Setelah itu ada dengan gambar inbox. Ini berisikan chat, diskusi, ulasan, pusat bantuan, pesanan di komplain. Nah ini sebenarnya gambar inbox ini berfungsi untuk berkomunikasi dengan seller ataupun dengan Tokopedia itu sendiri. Jadi kalau misalnya chat ini untuk chat pribadi dengan sellernya, diskusi jika kita sudah menambahkan diskusi pada barang yang ada di seller, habis itu ulasan jika kita sudah membeli barang, pesan bantuan jika kita membeli barang kalau misalnya ada masalah, dan pesanan komplain. Nah ulasan di sini kita bisa ulasan ini ada di tadi di inbox, habis itu ulasan. Nah ulasan ini berisikan informasi barang yang telah kita beli. Setelah itu diskusi di panel inbox tadi, ini berisikan diskusi atau pertanyaan yang ada yang menanyakan barang yang akan kita beli sebelumnya di seller. Habis itu pesan bantuan jika ada masalah dengan barang yang dikirim, dan pesanan komplain kalau kita misalnya mengajukan komplain barang. Habis itu profil ini cukup gampang. Kita bisa melihat saldo GoPay, saldo, habis itu member pembeli dan lain-lain. Di sini ada biodata, data alamat, pembayaran, rekening, notifikasi, mode pembayaran, keamanan. Nah pembayaran kita bisa memasukkan kartu kredit, kredivo atau debit instan. Di sini agar waktu pembelian langsung dapat diproses tanpa harus memasukkan pembayaran yang lain-lain. Keamanan kita bisa set untuk the face dimana saja yang bisa kita integrasikan dengan akun Tokopedia. Setelah itu pendapat saya mengenai kekurangan dan kelebihan dari Tokopedia itu sendiri, dari segi user interface cukup simple, mudah digunakan, dan ringan. Nah yang paling penting ringan, jadi user tidak terganggu saat melakukan browsing barang yang mau kita beli. Dari segi simpelnya, user mampu mencari sendiri parameter-parameter yang user mampu butuhkan. Setelah itu untuk kekurangannya sebenarnya untuk mode dari e-commerce Tokopedia dalam bentuk web apps, menurut saya kekurangannya ada di temanya. Kita tidak bisa menentukan tema yang kita gunakan. Harusnya Tokopedia menyediakan dua tema, yaitu light dan juga night. Jadi user bisa memilih tema sesuai dengan kenyamanan mereka masing-masing. Kalau misalnya light itu seperti ini, putih, atau night kita bisa melihat background hitam. Jadi tampilan sinar monitor tidak terlalu silau di mata, jadi lebih enak dipandang. Setelah itu tema yang digunakan dan juga tema kita tidak bisa mengatur sendiri parameter-parameter yang kita perlukan. Jadi kita tidak bisa mengatur inbox kita sendiri dengan fleksibel. Jadi atau kita tidak bisa menambahkan shortcut waktu kita browsing barang-barang yang kita butuhkan. Untuk analisa user interface dari e-commerce Tokopedia dari saya cukup sekian. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.